Gol pertama Barca melawan Getafe ini nunjukin kalau serapat-rapatnya struktur pertahanan lawan, tapi jika pemainnya berkualitas, ngerti cara main, tetap bakal bisa bongkar pertahanan rapat tersebut. Di video kali ini kita akan analisis gol cantik ini secara kolektif maupun keputusan individu para pemain yang terlibat dari gol ini. Pertama kita lihat setup dari Getafe ketika bertahan. Mereka bertahan menggunakan low block 4-3-2-1 yang juga bisa menjadi 5-2-3. Dari segi struktur ini terlihat solid. Dengan setup ini Getafe coba membuat lini tengah mereka rapat. Mereka punya 5 pemain di belakang yang bisa buat tutup 5 penyerang Barca. 4 gelandang di tengah mereka juga bisa buat nge-counter 2 pemain tengah Barca. Dengan 5 back di belakang, mereka juga bisa nutup area sisi ketika pemain lebar Barca nerima bola. Tapi dalam sepak bola apapun itu prinsipnya sama. Setiap strategi bagus pasti juga ada kelemahannya. Dan dari formasi ini masalahnya ada di sini, di dua gelandang Getafe. Karena jumlah mereka cuma 2, itu artinya akan ada selalu celah besar di depan garis pertahanan mereka, terutama di area half space. Dan ruang inilah yang dimanfaatkan oleh para pemain Barca. Ketika mereka punya ruang dan waktu untuk menempati ruang ini, mereka bisa melepaskan umpan-umpan kunci ke pemain yang melakukan pergerakan ke depan. Barca coba bangun serangan di sini. De Jong yang berposisi sebagai gelandang turun ke ruang di area half space, bertindak sebagai bek tengah ketiga. Akibatnya apa? Koundé, yaitu fullback Barca, bisa langsung maju naik membantu penyerangan. Jadi ketika Koundé lihat De Jong turun, dia langsung naik untuk membantu penyerangan. Nah, kemana Koundé harus naik ini tergantung pada posisi wingernya di depan, yaitu Rafinha. Jika Rafinha posisinya lebar, maka dia akan naik ke arah half space. Jika Rafinha ada di area half space, maka Koundé akan bergerak menempati area lebar atau sisi. Dengan 5 back di belakang, memang Getafe berhasil memarking 5 penyerang Barca di depan, termasuk Koundé yang sudah bergerak maju. Tapi imbasnya ada ruang di depan barisan pertahanan mereka. Dan ruang ini dimanfaatkan oleh Rafinha di sini. Dia lakuin body feint ke kanan, membuat badannya seolah pergi ke sini. Tapi yang gerak cuman kaki dan badannya. Kalau bolanya tetap diam di tempat. Dia langkahin kakinya ke kanan yang membuatnya jadi tumpuan tenaga buat gerak ke ruang ini. Dia tegakin kepala, lihat banyak hal di sini. Rafinha lihat banyak hal di sini, tapi yang paling menonjol adalah pergerakan Dani Olmo yang lakuin lari ke depan sambil angkat tangan ke depan untuk minta bola. Sekarang kita lihat apakah jalur passing ke ruang arah larinya terbuka. Semua posisi para pemain Getafe menghadap ke pemain Barca buat fokus ngawal pergerakan mereka. Artinya apa? Gak ada yang berada dalam momentum buat nutup passing Dani Olmo di sini. Begitu juga dengan pergerakan Dani Olmo yang tidak ada yang ngikutin karena back tengah yang ada di depan ini terdistraksi atau terganggu sama Lewandowski yang bergerak melebar. Marker Dani Olmo pun juga terdistraksi sama Lewandowski yang bergerak ke arahnya. Jadi Lewandowski dan Olmo di sini melakukan pergerakan rotasi untuk membuat para pemain Getafe di sini bingung. Peran Lewandowski juga sama pentingnya dengan Olmo. Seketika Lewandowski lihat Rafinha cut inside ke dalam, dia melihat bahwa ada potensi umpan silang akan diberikan. Jadi dia bergerak ke tiang jauh, nempatin dirinya di belakang pemain Getafe yang memarkingnya ini. Olmo juga lihat hal yang sama. Ketika dia lihat Rafinha cut inside ke ruang ini, berarti ada potensi umpan silang bakal dilepaskan. Olmo juga melihat rekannya yaitu Lewy bergerak melebar. Ketika dia bergerak melebar, secara bersamaan Olmo bergerak ke dalam, membuat pemain Getafe ini bingung mau marking Lewy yang gerak melebar atau Olmo yang gerak ke dalam. Reaksi cepat Ferran juga memainkan peranan penting di gol ini. Dia langsung toleh, kemudian langsung balik badan buat eksploitasi ruang. Hal yang sama dengan ketenangan Olmo. Olmo di sini bisa saja shooting langsung di sini, tapi Olmo memilih untuk kontrol dan delay sejenak, nunggu Ferran buat nempatin ruang, dan dengan timing yang sempurna terciptalah gol bagi Barcelona. Dari seluruh rangkaian proses ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Pertama, soal rotasi pergerakan. Gol ini jadi contoh nyata bagaimana pergerakan berlawanan dari atau lebih pemain bisa membuat lawan bingung dalam memarking. Ketika Lewandowski bergerak melebar, Olmo masuk ke dalam dan hasilnya adalah kebingungan bek lawan yang tidak tahu harus ikutin siapa. Ini adalah strategi efektif melawan tim yang bertahan dengan man-to-man marking maupun blok rendah. Kedua, tentang ketenangan dalam mengambil keputusan. Dani Olmo adalah contoh sempurna. Dalam momen penting, dia tidak terburu-buru menembak. Dia memilih opsi terbaik untuk tim, bukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah mentalitas pemain yang bermain sebagai tim, selalu memilih keputusan yang meningkatkan kemungkinan gol terjadi, meskipun itu berarti harus melepaskan kesempatan pribadi. Ketiga, kemampuan membaca ruang dan timing. Rafinha dengan body feint, Lewandowski dengan pergerakan melebar, dan Olmo dengan lari diagonal ke depan. Ferran dengan reaksi cepat. Semuanya saling melengkapi. Tanpa koordinasi dan pemahaman ruang, gol ini tidak akan tercipta. Gol ini bukan hanya lahir dari teknik individu, tapi juga dari kolektivitas, pemahaman, dan rasa saling percaya antar pemain. Gol ini adalah bukti bahwa pertahanan serapat apapun bisa dibongkar jika tim punya kecerdasan dalam bergerak, tenang dalam mengambil keputusan, dan kompak dalam bekerja sama.
Inilah esensi sepak bola modern, bukan sekedar soal skill individu, tapi juga soal bagaimana setiap pemain bisa membaca ruang, memamerkan timnya dan bersama-sama menciptakan peluang. Thanks for watching and see you in the next one.